Shalom saudara, selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenial Jopri Saljanuaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, dalam kesempatan ini saya akan membahas prediksi masalah-masalah yang akan timbul pasca PON XX Papua tahun 2021. Dalam prediksi saya ada 3 masalah mendasar yang bisa terjadi pasca PON ini. Yang pertama adalah masalah honor para relawan. Yang kedua masalah audit anggaran PON, dan yang ketiga masalah peningkatan kasus COVID. Ya, ini kan namanya prediksi, artinya bisa jadi atau bisa tidak terjadi. Jadi sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal itu? Untuk itu saya ajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia 29 ayat 7. Di situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara, berdasarkan Yeremia 29 ayat 7, maka untuk mencapai kesejahteraan suatu kota dibutuhkan 2 hal mendasar, yakni usaha dan doa. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak semua masyarakat yang ada di tanah Papua pada umumnya, dan khususnya orang-orang Kristen yang ada di Jayapura dan sekitarnya, untuk mendoakan keamanan kota kita, mendoakan panitia PON dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON, supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk ke depannya. Nah saudara, mengapa kita harus mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota kita? Jelas tadi di ayat Yeremia tadi, karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita juga. Nah lalu apa yang kita doakan saudara? Di sini seperti di awal tadi, prediksi saya ada 3 masalah yang bakal terjadi pasca PON. Maka yang harus kita doakan, yang pertama adalah berkaitan dengan honor-honor relawan. Kita perlu doakan panitia agar bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab dalam membayar honor-honor relawan dengan baik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi demo anarkis dan lain-lain. Karena masalah honor-honor ini masalah yang bisa memicu suatu konflik, ya. Dan itu sering terjadi, bukan hanya di Papua saja, tapi di mana-mana. Dan yang kedua, apa yang harus kita doakan? Kita berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON, supaya dalam penggunaan anggaran tepat guna, sehingga dalam proses audit anggaran pun tidak ada penemuan kasus korupsi. Ya, ini juga hal yang sangat prinsip, ya, dalam penggunaan anggaran hingga pada proses audit anggaran. Maka kita perlu doakan pemerintah supaya pemerintah juga bijaksana dalam penggunaan anggaran, tepat guna, dan pada akhirnya proses audit dapat berjalan dengan baik tanpa ada temuan-temuan korupsi. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita doakan? Ya, kita berdoa untuk kesehatan masyarakat secara umum,
baik yang di Papua maupun para atlet, supaya tidak terjadi lonjakan kasus COVID pasca PON. Nah, beberapa waktu ini kita telah mendengar kabar-kabar bahwa ada beberapa kasus COVID yang terjadi pada para atlet ya. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang hadir di saat menyaksikan PON itu pun bisa berpotensi untuk terkena COVID. Ya, mungkin itu saja prediksi saya, dan saya akan ulangi 3 masalah yang bakal terjadi pasca PON adalah: yang pertama masalah honor para relawan, yang kedua masalah audit anggaran PON, dan yang ketiga masalah peningkatan kasus COVID. Ya, ini prediksi saya. Semoga pesan saya ini bisa bermanfaat ya. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom.